Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dengan saya ya bersama Psikologi Menjawab. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini di pengantar psikologi ataupun psikologi umum ya. Setelah sebelumnya kita membahas materi-materi dasarnya, nah kita lanjutkan juga masih nih materi dasar dan pada kesempatan kali ini adalah kaitannya dengan belajar ya. Nah, apa sebenarnya belajar dalam tinjauan psikologi, bedanya dengan berpikir, mengingat, dan yang lain-lainnya. Oke, buat teman-teman yang barangkali baru menemukan channel ini ya, saya ingatkan buat subscribe, like, comment, and share. Oke, kita ke materinya ya. Nah, belajar. Bagaimana teori belajar menjelaskan ya ini ya calon bisa ditikung orang. Nah, ini saya akan kupas juga ini ya. Kenapa saya kasih clue ini agar mudah untuk diingat. Ya, karena kalau dalam konsepnya memori kan, kalau sesuatu itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain yang berkesan, menjadi sesuatu yang terintegrasi, gitu ya, informasi yang terintegrasi yang utuh itu akan mudah diingat. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang disebut dengan belajar? Ya, jangan-jangan selama ini kita mengaku belajar tapi tidak belajar, atau misalnya kita meminta adik kita gitu ya, sana belajar dulu gitu. Dan dia di kamar hanya baca-baca, tetapi keesokan harinya ketika ikut tes hasilnya nggak bagus gitu ya. Jangan-jangan tadi malam hanya baca saja tapi sebenarnya tidak belajar gitu ya. Karena belajar pada prinsipnya merupakan perubahan yang bersifat kognitif ya, ataupun juga efektif psikomotor. Jadi intinya yang sebelumnya belum tahu jadi lebih tahu, yang sebelumnya mungkin tidak senang menjadi senang, yang belumnya nggak bisa menjadi bisa. Itu yang disebut dengan belajar. Nah, kalau kemudian ternyata sebelumnya nggak tahu tetap nggak tahu, nah itu sebenarnya ya tidak belajar gitu, ya. Atau sebelumnya nggak bisa tetap nggak bisa juga, itu nggak belajar. Berarti ada yang salah. Selama ini mungkin dia melakukan sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu tidak mengindikasikan dia itu belajar. Nah, untuk perubahannya ini dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, relatif permanen. Ya, relatif permanen. Artinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau hanya mungkin dari sebelumnya tahu, terus kemudian dari sebelumnya nggak tahu jadi tahu, tapi besoknya nggak tahu lagi, ya itu mungkin dia hanya sifatnya mengingat ya, bukan bukan belajar. Ya, dan mengingat ini bagian dari belajar, tapi mengindikasikan belajar, tapi boleh dibilang ya kurang kuat. Dan terjadinya perubahan itu sendiri kalau dilihat dari perubahannya, itu terjadi bukan hanya pada perilaku yang saat ini tampak, tapi juga di masa mendatang. Itu ya teman-teman. Makanya misalnya contohnya adalah ketika kita sudah tahu ya, tempat itu misalnya jalan buntu, lalu kemudian satu kesempatan kita lewat lagi dan kita jadi ingat itu jalan buntu ya, maka kita tidak lewat dari situ, tidak lewat ke jalan itu namanya kita belajar. Tapi sudah tahu ya jalan buntu masih juga di situ, ya itu namanya kita nggak belajar ya. Atau misalnya kita mungkin dibohongi sama temen, dan kali kedua kitanya masih juga kena kena dibohongi, nah itu namanya juga nggak belajar. Artinya apa? Kalau orang belajar itu ya umumnya adalah dia akan dari awalnya mungkin pertama oke sekali dibohongi, tapi yang kedua tidak, keempat dan seterusnya tidak. Ya, ini nggak tahu kalau teman-teman yang mungkin sudah tahu nih temennya itu dibohongi, apa namanya, suka bohong ya, dibohongi sekian kali masih juga percaya, nggak tahu itu belajar apa enggak. Ya, nah
Perubahan terjadi karena pengalaman ataupun pembiasaan. Nah, ini kalau dalam konsep behavior ya, behaviorism, itu belajar itu karena proses pembiasaan, ya, ataupun karena pengalaman, karena mengalami. Misalnya contohnya yang jelas misalnya seperti naik sepeda ya. Kita naik sepeda, kita kan nggak butuh teori macam-macam sebenarnya kalau naik sepeda. Tetapi yang kita butuhkan adalah pembiasaan. Ya awal-awal mungkin sedikit teori adalah seperti contohnya kalau kita latihan nyetir mobil itu kita perlu teori, teori pengenalan itu fungsinya apa saja, lalu kemudian juga bagaimana mengoperasikannya, lalu kemudian juga istilahnya apa ya, cara kerjanya, terus kita mencoba dulu. Tapi yang paling penting kemudian yang menentukan kita bisa nyetir mobil atau tidak, naik sepeda bisa lancar atau tidak, itu karena kita mengalaminya. Kita ada pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, kita latihan terus-menerus. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kita belajar. Ya. Dan perubahan yang terjadi itu bukan karena kematangan. Artinya apa? Bukan karena sifatnya proses biologis ya, karena kita tambah dewasa, dalam arti kita usianya semakin meningkat. Bukan seperti itu. Berat badan kita naik, itu kan bukan seperti itu ya. Teman-teman tentu ingat perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Ya. Kerusakan fisik tidak juga seperti itu, ya. Ataupun pengaruh obat-obatan yang berbahaya itu juga ya bukan termasuk belajar, ya. Penyakit dan yang lainnya. Nah, belajar ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Berarti hari ini atau bagian ini kita belajar yang namanya belajar ya. Nah, belajar itu menghasilkan perubahan perilaku dan bisa diamati. Seperti tadi misalnya contohnya adalah kalau orang sebelumnya tidak bisa naik sepeda lalu kemudian bisa naik sepeda, kan berarti bisa diamati. Gitu. Atau kemudian dengan tes ya, yang awalnya nggak bisa mengerjakan, akhirnya bisa mengerjakan, jawabannya jadi benar, itu juga manifestasi dari belajar. Nah, apa sebenarnya perbedaan dari belajar dan berpikir? Kalau berpikir itu tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku dan tidak bisa diamati secara langsung. Jadi berpikir ini juga bagian dari belajar, tapi memang tidak semua orang berpikir itu kemudian menghasilkan perubahan perilaku. Kalau teman-teman ingat sebelumnya di persepsi ya, di sana ada persepsi, ada sikap, ada perilaku. Yang disebut dengan persepsi itu adalah penilaian ya terhadap satu objek. Sedangkan sikap itu adalah kecenderungan di dalam berperilaku, suka nggak suka dan seterusnya. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah action yang observable. Tapi orang punya sikap yang positif bisa jadi dia melakukan atau bahkan tidak melakukan. Seperti orang punya sikap yang negatif terhadap satu objek, tapi dia kok masih melakukannya juga. Nah ini sama juga dengan konsep di dalam berpikir ya. Orangnya berpikir, tapi belum tentu kemudian juga menghasilkan perilaku. Dan berpikir itu tidak bisa diamati. Berpikir lebih dari menyimpan atau mengingat. Jadi berpikir itu tidak sama dengan menyimpan ataupun mengingat. Ya, kalau teman-teman nanti di materi yang lain, teman-teman membuka memori, ya materi tentang memori, lebih paham lagi. Kalau memori itu berarti kita menerima informasi, lalu kemudian dicocokkan, disimpan, ketika butuh diingat. Ya, atau kemudian sederhananya menghafal seperti itu. Orang yang menghafal belum tentu dia berpikir. Semestinya yang kita latih itu adalah kemampuan berpikir. Menghafal penting juga, tapi kemudian perlu kita tingkatkan untuk berpikir. Di sana menganalisis, menghasilkan ide-ide. Ya, kalau teman-teman ingat misalnya seperti Three Idiot ya,
teman-teman ya, kalau ingat film Three Idiot, di sana teman-teman bisa cermati bagaimana kemudian lebih dari hanya sekedar mengingat, tetapi juga berpikir. Terutama adalah ketika Ranco ya mengerjain siapa itu, yang rivalnya itu ya, ketika pidatonya kemudian kata-katanya itu diedit, diubah semuanya, dan ternyata maksudnya jadi berubah. Dia hafal seluruh teksnya, tapi nggak paham maksudnya gitu. Karena dia hanya menghafalkan, ya, tetapi dia tidak berpikir, tidak paham maksudnya. Maka yang perlu kita latih adalah sebetulnya mengingat ya, kemampuan memori ya, tapi juga kita perlu berpikir juga agar paham. Berpikir merupakan representasi simbolik dari suatu objek, peristiwa, ide, hubungan antara hal-hal tersebut. Intinya adalah berpikir itu kita mentransformasi satu objek ya, ada di dalam yang kemudian kita proses di dalam pikiran kita. Bisa saja kemudian bentuknya adalah hubungan, ya, bisa juga bentuknya adalah sebab akibat, atau juga kemudian membentuk konsep, memunculkan ide, memberikan solusi-solusi penyelesaian, atau kemudian memberikan kepemahaman yang baru. Nah, ini teman-teman, saya berharap teman-teman berlatih juga ini ya, untuk berpikir lebih dari hanya sekedar ingat materi. Oh, materinya apa nih? Sering saya temukan teman-teman yang ketika semester bertambah, semakin semakin banyak semesternya gitu ya, mereka tidak memahami, bahkan kemudian tidak mengingat materi-materi di awal-awal. Ketika diminta menyampaikan, bahkan mereka tidak mengingat. Karena mungkin selama ini yang dilakukan hanya mengingat, tapi ingatannya itu hanya sementara. Hanya untuk misalnya lulus tes, lulus UAS, dan seterusnya. Tapi tidak benar-benar memahami. Nah, saya berharap di sini teman-teman benar-benar memahami, bukan hanya sekedar tahu, tapi paham, ya, dan juga bisa melakukannya. Nah, misalnya di sini belajar. Belajar itu bukan hanya sekedar ingat, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, tapi kemudian juga bisa mengubah sikap, bisa kemudian meningkatkan kemampuan. Itu disebut belajar. Nah, ada sejumlah teori di dalam belajar ya. Di sini saya akan sampaikan ada 4 ya. Pertama ada classical conditioning, kemudian operan atau instrumental conditioning, kemudian ada observational learning atau modeling ya, dan kemudian juga teori belajar kognitif. Nah, yang pertama, classical conditioning. Nah, ini berangkat dari percobaan Ivan Pavlov ya, mengenai refleks sederhana dari binatang. Jadi percobaannya itu adalah anjing yang dimasukkan ke dalam satu peralatan tertentu. Jadi ceritanya itu, kalau teman-teman ingat ya, bagaimana sejarah tentang psikologi menjadi ilmu, kalau di awal-awal nanti teman-teman bisa buka lagi materi saya, di mana memang psikologi itu ilmu kejiwaan, jiwa itu tidak bisa diamati, kemudian mencoba untuk kemudian diilmukan ya, bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilaku. Terus kemudian percobaannya untuk kemudian menjadi ilmu itu konsepnya menggunakan fisika. Ya, banyak kemudian eksperimen-eksperimen dilakukan, dan tidak pas kalau menggunakan eksperimen itu adalah manusia, maka digunakanlah hewan. Nah, termasuk di sini adalah Ivan Pavlov. Dia mengenai refleks sederhana dari binatang. Jadi ini prinsipnya adalah ada unconditional stimulus, ada unconditional response. Jadi dalam situasi yang biasa itu ketika anjing ya
ditunjukkan makanan itu langsung mengeluarkan air liur. Gitu ya. Jadi situasi yang terjadi itu namanya unconditional, tidak dikondisikan lah gitu ya. Nah, coba kemudian dibuat nih, diberikan lonceng, ya, diberikan lonceng disebut kondisional, dikondisikan. Ada makanan, ada lonceng, lalu kemudian tetap muncul air liur. Sampai kemudian yang unconditional, makanan itu dihilangkan atau diambil. Nah, ternyata tetap nih respon ya, tetap muncul air liur dari anjing itu. Nah, disebut atau diyakini bahwa air liur itu sudah merupakan conditioning respon, conditional respon, karena ada proses pengkondisian di situ, ya. Nah, conditional respon itu kemudian dinilai sebagai hasil belajar. Nah, ini ya, ketika lonceng dibunyikan, lalu kemudian keluar air liur, itu dimaknai sebagai itu proses belajar, itu hasil belajar, itu ya. Dan unconditional dalam perkembangannya dianggap sebagai reinforcer. Jadi kalau kemudian muncul air liur, terus kemudian dikasih makanan, itu disebut reinforcer, akan semakin menguatkan. Nah, teori ini menarik ya, bagi saya ini menarik, bisa atau cukup bisa untuk menjelaskan. Misalnya sederhana, kita semuanya atau saya, teman-teman, pasti pernah lah di malam hari itu beli nasi goreng ya. Tukang nasi goreng itu biasanya menggunakan kentongan atau menggunakan piring ya, dipukul ya. Kalau di tempat saya itu piring dipukul ting 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 ya, seperti itu. Yang jadi pertanyaan seperti ini, bagaimana teman-teman yakin ya ketika bunyi ting 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 ya, lalu teman-teman masih di dalam rumah langsung mungkin teriak, Pak beli nasi gorengnya. Kalau menurut saya, kalau saya bedah teori konsep belajar classical conditioning, ini yang terjadi. Ya, teman-teman kan nggak lihat itu benar nggak itu tukang nasi goreng, kan nggak lihat juga. Hanya mendengar ting-tingnya itu, ya mendengar saja dan nggak lihat piringnya. Nah, siapa tahu itu orang berjalan lalu iseng ya memukul piring ya. Tapi teman-teman yakin bahwa itu adalah penjual nasi goreng. Nah, kalau kita bedah seperti ini, ya lihat orang nasi goreng, terus kemudian oh ternyata lihat gerobak, lihat nasi goreng, beli kan seperti itu ya. Lalu kemudian oh ternyata tukang nasi goreng itu pakai pemukul itu, ting 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 itu tadi. Sehingga kemudian sekalipun tidak lihat gerobaknya secara langsung, tapi mendengar ting tingnya itu, teman-teman udah yakin bahwa oh ini nih nasi goreng. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini juga menarik saya kira untuk kemudian menjelaskan kok ada nih orang yang ditikung gitu. Ya, teman sendiri gitu. Nah, saya kira juga seperti ini. Anda dengan calon Anda itu adalah seperti ini ya, unconditioned stimulus menjadi dan juga unconditioned respon. Terus ada teman Anda yang biasa Anda ajak ya bersama dengan calon Anda, apa namanya, condition stimulus. Ini adalah teman Anda. Lama-lama nyaman ya teman Anda dengan calon Anda. Sehingga kemudian ketika Anda tidak ada pun nyaman-nyaman saja. Ini yang terjadi ya. Ini teori sederhana tapi saya kira bisa menjelaskan logis. Maka ini ya perlulah di reinforcer. Classical conditioning. Ketika reinforcer ditiadakan akan terjadi extinction.
Jadi kalau kemudian nanti makanannya itu diadakan itu ya akan extinction, artinya tidak akan muncul juga itu air liurnya. Jika artinya misalnya nih gimana ya ceritanya ya? Ya, oke ya. Jika muncul kembali setelah extinction, maka disebut spontaneous recovery. Reaksi serupa pada stimulus sesuai disebut generalisasi. Jadi kita di dalam misalnya nasi goreng tadi akhirnya mengeneralisasi bahwa apa suara ting-ting yang dipukul itu adalah penjual nasi goreng. Sudah kita generalisasi seperti itu. Kemampuan membedakan stimulus disebut diskriminasi. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kita menjadi peka misalnya itu suaranya tukang nasi goreng A atau tukang nasi goreng yang bukan langganan saya, itu kita jadi peka. Itu karena ini diskriminasi. Ada proses diskriminasi itu bukan bukan dalam arti misalnya itu oh sukunya latar belakang sukunya nggak sesuai, agama beda didiskriminasi. Ini maksudnya itu kita memiliki kemampuan membedakan stimulus-stimulus, itu namanya diskriminasi ya, discrimination. Kita kan sampai hafal kan suara ting-tingnya tukang nasi goreng langganan kita sama ting-tingnya tukang nasi goreng yang lain. Walaupun dari dalam. Oh ini bukan. Ya itu ya. Sehingga kemudian teman-teman tidak teriak beli gitu karena udah yakin ini bukan langganan saya. Ya. Kemudian operant conditioning. Organisme dinilai mampu melakukan tindakan dengan inisiatif sendiri, bukan dengan pengkondisionan. Ini konsep dari Skinner dan Thorndike ya. Dia semacam punya reaksi bahwa ya nggak seperti itulah, ada proses-proses yang juga dilakukan gitu ya, ada inisiatif, tidak kemudian orang itu seperti itu A kasih B menjadi C, tidak seperti itu ya. Perubahan perilaku ditentukan oleh konsekuensi yang dihasilkan, instrumental conditioning. Nah, ini dia meyakini bahwa yang menentukan perilaku itu, belajar itu adalah tergantung pada konsekuensinya, tergantung pada hasilnya. Sampai kemudian Thorndike itu membuat namanya apa hukum atau aturan ya di dalam belajar. Ada 3 di situ, ada law of effect. Tindakan yang menimbulkan hasil memuaskan akan cenderung diulang. Jadi kalau sesuatu itu kemudian menimbulkan hal yang menyenangkan akan diulang gitu. Kalau Anda cerita lalu kemudian sekali cerita merasa nyaman dengan orang itu dan diterima, berikutnya lagi Anda akan cerita sama dia karena merasa nyaman. Gitu ya. Nah, ini kalau kalau saya contohkan ya seperti saya tidak memelihara kucing, tapi ada kucing kadang datang ke rumah. Ya, kalau pas datang itu saya beri makan, nggak tega itu ya. Berikutnya hari dia datang lagi ternyata saya berikan makan dan seterusnya sering akhirnya pagi di jam-jam tertentu itu dia datang ke tempat saya. Nah, ini saya kira adalah gambar dari law effect. Kucing itu ternyata belajar kalau datang ke saya kasih makan gitu. Ternyata kalau datang ke anggota keluarga di rumah saya, yang lain sudah dikasih makan. Datangnya ke saya. Ini law of effect ya. Law of exercise. Semakin banyak latihan, semakin lebih baik. Ya, praktik make perfect dan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya contohnya sederhana, kalau kita ingin lancar dalam bahasa Inggris ya perlu banyak latihan kan itu. Kalau kita ingin percaya diri lancar dalam public speaking ya kita perlu banyak latihan. Kalau kita lancar naik sepeda, mobil ya harus latihan. Ini ada law of exercise ya. Bahkan kemudian kalau kita ingin lulus nih ujian perguruan tinggi ya sering-sering tuh latihan ngerjain soal. Itu saya kira nasihat yang umum kita dengar. Karena memang menurut Thorndike itu disampaikan bahwa semakin banyak latihan semakin lebih baik. Ada juga law of readiness.
kesiapan dalam mempelajari sesuatu akan menentukan hasil. Jadi ada konsep namanya kesiapan di dalam belajar. Ini yang praktiknya misalnya adalah di dalam kita belajar, misalnya di madrasah seperti itu ya, ada pelajaran-pelajaran yang memang basic yang harus kita terima. Nah, misalnya pertama adalah misalnya kayak sebelum kita belajar huruf sambung hijaiyah ya, kita kan belajar huruf yang terpisah-pisah dulu. A, ba, ta, dan seterusnya ya. Sampai kemudian sambung dua suku kata misalnya antara dua dua ini sampai kemudian akhirnya kita belajar Al-Qur'an. Itu menunjukkan law of readiness. Atau kemudian juga kalau kita udah bisa naik sepeda, lalu kemudian kita belajar naik motor, itu juga akan lebih siap lagi dibanding tiba-tiba naik motor. Nah, ini teman-teman ya. Berikutnya teori belajar kognitif. Ada eksperimen Wolfgang Kohler ya. Ini terhadap simpanse. Simpanse ini dimasukkan di kandang, ada beberapa sisir pisang yang tergantung, ya memang sulit dijangkau, memang dikondisikan seperti itu. Di dalam kandang ada 3 kotak kayu diletakkan sembarangan, jadi ada balok-balok kayu. Ya. Dan kemudian di situ ia namanya insight, karena apa? Tiba-tiba simpanse itu menyusun kotak untuk mengambil pisang. Nah, itu ya. Nah, artinya apa? Menurut teori belajar kognitif itu memang kita ini punya kemampuan kognitif. Kita bisa menghubung-hubungkan, kita bisa mengaitkan sebab akibat, hubungan gitu ya antara objek, antara variabel-variabel yang ada. Sampai kemudian kita mendapatkan yang disebut dengan insight. Ya. Oh, aku punya ide. Nah, prinsipnya kalau insight adalah kemunculan insight itu tergantung kompleksitas masalah. Ya kalau masalahnya semakin sulit, biasanya adalah lama untuk memunculkan insight. Ya, insight itu seperti jawaban lah. Kalau teman-teman ketemu soal, nah soal itu mudah, ya dapatlah insight-nya cepat. Tapi kalau soalnya sulit, harus kompleks, di situ ada banyak variabel yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang harus diperhitungkan, yaitu sulit dapat insight-nya. Kemiripan dengan pengalaman akan mempercepat insight. Nah, misalnya kita pernah punya pengalaman. Ya, misalnya contohnya adalah di dalam mengetik, membuat presentasi gitu. Terus tiba-tiba teman kita mungkin mengalami trouble ataupun yang sama. Kita bisa menjawab karena basicnya dari pengalaman kita. Kita dapat insight, dapat jawaban ya untuk menyelesaikan masalah teman kita. Nah, makanya ini penting juga ya. Kita perlu untuk memperbanyak pengalaman-pengalaman ya, sehingga kemudian pengalaman itu akan menjadi modal di dalam kita mendapatkan ide ataupun gagasan-gagasan baru atau insight-insight baru. Gimana kita mendapatkan ide kalau kita nggak pernah mencoba, nggak pernah berlatih, nggak ada pengalaman, ya sulit. Makanya saya menyarankan juga ini buat teman-teman ya, selama kuliah cobalah untuk mungkin magang, mungkin jualan apa, sekedar untuk mendapatkan pengalaman, ya. Sehingga suatu saat nanti ketika serius di dalam bekerja atau nanti menekuni bisnis, akan mendapatkan insight bahwa dulu saya melakukan ini dan itu nggak tepat. Saya melakukan ini dan wah ini saya harus ubah. Insight-nya. Pemecahan dengan insight akan bisa diulang dengan kesempatan yang bersama. Umumnya bisa diterapkan untuk hal lain. Itu ya, ini insight. Ada sign learning dari Tolman ya, beranggapan bahwa dalam diri individu ada proses mental, memori, berpikir, representasi. Individu akan belajar tanda-tanda yang membentuk peta kognitif. Adanya reinforcement atau harapan akan menguatkan pembelajaran. Nah, ini menyoroti bahwa sebenarnya di dalam pikiran kita, otak kita itu kita membentuk namanya peta kognitif. Ya, ada peta-peta.
di kepala kita. Ada yang saling terkait, ya. Misalnya contohnya lah, eh, yang namanya istilahnya apa? Matematika misalnya contohnya, atau konsep tentang kita bisa membedakan antara manusia dengan monyet misalnya, mohon maaf ya. Ini menggambarkan untuk peta kognitif. Sama-sama nih punya tangan, punya mata. Mungkin bulunya kalau di ini juga sama. Tapi kita bisa, oh ini monyet, oh ini manusia, oh ini simpanse, oh ini. Nah, ini karena apa? Karena di kepala kita ada peta, ada kelompok-kelompok yang mengkelompokkan. Ini loh manusia, sekalipun mungkin cirinya sama itu ya. Antara monyet sama simpanse misalnya, antara monyet dengan kera. Bentuknya ini sama, tapi kenapa kita bisa? Nah, itu karena kita punya peta, punya kategori. Ini yang disebut dengan manusia, ini disebut monyet, ini disebut simpanse, ini disebut kera, gitu ya. Itu teman-teman, ini contoh ya, bukan untuk menyamakan atau menyinggung, bukan, tetapi proses yang ada di pikiran kita. Kenapa demikian? Gitu ya, karena kita punya peta, kita punya kategori-kategorinya. Ini yang seperti ini yang kemudian disebut manusia, seperti ini yang disebut simpanse, seperti ini yang disebut dengan monyet, seperti ini disebut kera. Ya, adanya reinforcement ya ataupun hadiah akan menguatkan belajar. Ya, ini juga menitik beratkan kalau kita belajar sesuatu lalu kemudian diapresiasi, tentu kita akan semangat. Kenapa kita semangat untuk belajar sesuatu? Ya, karena kita punya harapan bahwa dengan belajar itu nanti kita akan diterima kerja, kita akan mendapatkan gaji yang tinggi, mencapai cita-cita. Maka teman-teman, kalau teman-teman tidak semangat dalam belajar, barangkali mungkin nggak punya harapan, maka buatlah harapan, buatlah cita-cita. Ya, pahamilah apa manfaatnya saya belajar ini. Kalau teman-teman nggak merasa bahwa ini bermanfaat, tidak dikaitkan dengan cita-cita teman-teman, ya nggak semangat. Akhirnya ya nggak belajar. Artinya mungkin mengikuti kelas, tapi sebenarnya nggak belajar, nggak paham. Ya, berikutnya, modeling atau observational learning. Individu belajar dengan mencontoh dari lingkungan. Mencanakan tujuan, melakukan penguatan diri guna mencapai tujuan. Peranan model dan motivasi diri menentukan dalam. Jadi ada pembelajaran yang lain disebut dengan observational ataupun modeling ya. Ini terutama anak-anak. Banyak hal dalam kehidupan kita ini yang kita itu memodel, termasuk cara berpakaian kita, cara berbicara kita makan, itu kan modeling sebenarnya. Ya. Kita mengikuti. Kita tidak diterangkan bagaimana cara memakai baju, ya karena kita melakukan, kita melihat, kita mengobservasi. Ya, anak-anak misalnya kenapa ada kasus-kasus di mana mungkin memukuli teman atau mengeluarkan kata-kata kotor. Itu karena observational learning. Dia belajar melihat mungkin temannya di lingkungan yang enggak bagus seperti itu, atau mungkin melihat tayangan-tayangan yang enggak pas. Ini ya. Maka disinilah guru itu penting untuk kemudian jadi model. Kemudian ada istilah namanya transfer of learning ya. Tadi udah teori-teori, nah ini ada konsep yang berkaitan dengan belajar yang disebut transfer of learning. Bagaimana hasil pembelajaran sebelumnya mempengaruhi pembelajaran berikutnya. Ada yang positif, ada yang negatif, ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Misalnya akan membantu bisa naik sepeda dulu, kemudian baru belajar naik motor. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi syarat kalau kita ingin belajar sesuatu, lalu kemudian kita perlu belajar yang lain. Misalnya contohnya lah, pembelajaran teman-teman menguasai psikologi umum itu nanti akan cukup membantu teman-teman untuk mempelajari psikologi pendidikan karena ada materi-materi yang beririsan. Nah, ini contohnya adalah transfer of learning ya.
Atau mungkin teman-teman belajar kaitannya sama psikologi pendidikan, mungkin nanti akan mendukung pembelajaran yang lainnya. Itu namanya transfer of learning. Tapi kalau kemudian ternyata itu tidak mendukung ya, justru kemudian bertentangan yang membuat bingung, itu transfer of learning yang sifatnya adalah negatif. Nah, nanti cari yang vertikal dan lateral itu seperti apa. Lateral itu horizontal. Mengoptimalkan hasil belajar. Lalu bagaimana agar hasil belajar kita optimal? Ya pentinglah umpan balik ya. Seperti misalnya kalau kita belajar nyetir mobil, kita dikoreksi sama pelatih kita. Atau kemudian kita menekuni olahraga tertentu, misalnya kita sedang fitness, nah pelatih kita itu memberikan feedback ke kita. Oh ini yang kurang, ini yang kurang. Jadi penting umpan balik ya. Pentingnya reinforcement positif dalam belajar. Ya misalnya contohnya adalah terutama ya kayak anak-anak itu misalnya mereka belajar serius gitu ya karena apa setelah kalau diiming-iming karena nanti kalau juara satu nanti misalnya dikasih uang misalnya ada yang orang seperti nanti belikan sepeda baru misalnya nah, mereka kan semangat ya nah kalau teman-teman ya bikinlah reinforcement sendiri ya nih kalau saya nih semester ini saya IPK-nya bisa bagus mungkin wah saya akan inilah ya melakukan sesuatu apa buat hadiah buat diri sendiri. Pentingnya menumbuhkan minat belajar dalam diri. Memang penting di dalam belajar itu namanya motivasi internal. Ntar kita bahas ya. Biar karena kesadaran sendiri, karena kebutuhan sendiri. Nah kalau dikaitkan dengan tadi proses pembelajaran yang modeling, ya guru itu penting juga untuk jadi model ya. Ada transfer belajar positif, ada individual differences. Kalau kita mengajar, ya kita harus perhatikan bahwa masing-masing orang punya perbedaan, punya gaya sendiri. Terutama misalnya, ya sederhana atau reinforcement tadi lah ya. Mungkin ada yang cukup diberikan, ya nanti saya tambahi, ayah tambahi atau apa gitu ya. Wah sakunya 1.000 ini sudah sesuatu yang membuat anak-anak semangat, terutama mungkin anak kelas 1 SD. Tapi kalau itu dilakukan untuk anak misalnya SMP, wah saya tambah ini 1.000, mungkin nggak begitu ngefek ya. Sama-sama 1.000-nya, tapi individual differences, beda-beda. Yang lain mungkin sudah cukup untuk kemudian dibeli tas baru, tapi yang lain mungkin harus handphone baru. Nah, begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana teori belajar ya, kaitannya menjelaskan calon bisa ditikung, gimana penjelasannya. Tadi saya jelaskan dengan konsep kondisional ya, conditional learning. Nah itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, yang saya kaitkan dengan hal-hal di sekitar teman-teman atau mungkin yang teman-teman alami dengan contoh-contoh yang mudah, semoga mempermudah juga untuk memahami dan membuat jadi lebih menarik. Ya. Demikian dari saya. Saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.